1. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang lain satu dengan yang lainnya. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan atau fungsi dari tipe-tipe jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk mempertahankan homeostatis bagian sel, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Anatomi fisiologi jaringan. Yang pertama, jaringan penutup. Jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan endotel. 2. Jaringan penunjang. Sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya yang berfungsi menunjang dan menyongkong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitar. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. 4. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. 5. Jaringan cairan. Darah sebagian jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan. Mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal sebagai ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai template untuk membentuk protein tertentu. Langkah awal proses tersebut dinamakan transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses mengkopikan informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan molekul RNA yang kedua adalah translasi, yang berarti menerjemahkan kode RNA ke dalam sekuen asam amino untuk membentuk molekul protein yang baru. Fungsi organ dan sistem organ. 1. Otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. 2. Jantung. Jantung merupakan organ paling vital dalam tubuh. 3. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan. 4. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak, protein. Pengeluaran getah pankreas ini berisi beberapa hormon yang sangat penting, termasuk insulin dan glukagon. 5. Ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. 6. Hati. Membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikasi zat beracun, hati ini juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati yaitu untuk pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. 7. Usus kecil. Usus atau usus kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan. Pada saat yang sama juga berperan dalam proses pencernaan. 6. Mekanisme transport aktif dan transport pasif. 1. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. 2. Transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi (hipotenis, hipertonis). 7. Struktur dan perkembangan tulang. 1. Tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras, dan membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. 2. Tulang spons. Tulang spons terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. 8. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. 1. Skeleton rangka dibagi menjadi 4. 1. Tulang tengkorak. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun ke rangka kepala. 2. Tulang dada tersusun dari 3 tulang. 1. Tulang hulu, 2. Tulang badan, 3. Tulang tajuk pedang. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. 4. Tulang belakang atau kolumna vertebra.
Kolumna vertebra terbentuk dari tulang-tulang individual yang disebut sebagai vertebra. 2. Skeleton apendikular dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggota gerak atas atau ekstremitas superior, tersusun oleh 1. Tulang lengan atas, 2. Radius dan ulna atau pengumpil dan hasta, 3. Pergelangan tangan atau karpal, 4. Telapak tangan atau metakarpal, 5. Tulang jari-jari atau phalanges. Yang kedua, anggota gerak bawah, tersusun oleh 1. Femur atau tulang paha, 2. Tibia dan fibula atau tulang kering dan betis, 3. Patella atau tempurung lutut, 4. Tarsal atau pergelangan kaki, 5. Metatarsal atau tulang telapak kaki, 6. Phalanges atau tulang jari-jari kaki. Yang ketiga, gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang panggul. 9. Jenis, struktur, dan fungsi sendi. Yang pertama, sendi engsel, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerak satu arah saja. 2. Sendi putar, hubungan antara tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. 3. Sendi pelana atau sendi selari, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau bergerak bebas. Sendi kondyloid atau ellipsoid, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan berporos 2 dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka atau depan dan belakang. 5. Sendi peluru, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerak bebas. Yang keenam, sendi luncur, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. 10. Struktur dan klasifikasi otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu penting bagian organisme. Dalam garis besarnya sel, otot dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan. Di bagian tengah terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki seret yang arahnya searah panjang sel tersebut, myofibril. Otot polos ini bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Walaupun tidur, otot masih mampu. 2. Otot lurik. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berbintik banyak. Letaknya di pinggir, panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. Otot lurik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Otot ini bila dilihat di bawah mikroskop maka tampak susunannya serabut panjang yang mengandung banyak inti sel, dan tampak adanya garis-garis terang diselingi gelap yang melintang. 3. Otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk percepatan atau memperlambat kontraksi, karena itu disebut otot tak sadar. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik, yang membedakannya dengan neurogenik. 11. Mekanisme kontraksi otot. ATP atau adenos trifosfat merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. 12. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Semua yang dilakukan tubuh terhubung dengan saraf. Sistem saraf terdiri atas dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. 13. Konsep mekanisme kerja impuls sel saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan
potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. 14. Konsep mekanisme refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel.